Recording in progress. Dulu sebelum menunggu yang lain, terima kasih Pak Erwin dan Pak Melki sudah hadir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak warahmatullahi wabarakatuh. Siap, terima kasih. Untuk hari ini insya Allah kita perkuliahan terakhir untuk kode etik dan etika profesi insinyur. Karena ini sudah minggu ke-14, jadi kita sebenarnya 16 kali termasuk UAS. Jadi saya rasa sudah cukup ini minggu ke-15, nanti review terakhir saya kasih bahan aja insya Allah hari ini, dan nanti di akhir pertemuan untuk UASnya insya Allah saya jelaskan soalnya. Baik, untuk hari ini juga singkat saja, sebentar share screen dulu. Baik Pak. Nah, untuk pertemuan terakhir kita hari ini kita bicara keadilan individu dan keadilan sosial. Ini materi terakhir sebenarnya untuk semester ini. Jadi nanti UASnya nanti setelah ini akan saya jelaskan. Insya Allah ini kita juga nggak banyak ini. Nah, sekarang kita bicara apa itu keadilan dulu. Sila kelima kita, Pancasila, adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, sekarang keadilan sendiri apa? Ada beberapa definisi keadilan. Kalau menurut Plato, keadilan oleh Plato diproyeksikan pada diri manusia, sehingga dikatakan adil adalah orang yang mengendalikan diri dan perasaannya dikendalikan oleh akal. Ini menurut Plato. Kalau menurut Socrates, keadilan adalah suasana di mana warga negara sudah merasakan bahwa pihak pemerintah sudah melaksanakan tugasnya dengan baik. Itu kalau menurut Socrates. Jadi kalau Plato tadi dilihat dari sisi pribadi, kalau Socrates ini melihat dari sisi sosial. Kalau Konghucu berpendapat keadilan terjadi apabila anak sebagai anak, ayah sebagai ayah, raja sebagai raja, masing-masing telah melaksanakan kewajibannya. Jadi Konghucu ini sama seperti Plato, ya, berpendapat bahwa keadilan itu adalah kita memenuhi fungsi kita sebagai pribadi di sini. Kalau Socrates tadi, posisi kita sebagai masyarakat sosial. Nah, sedangkan menurut pendapat umum, keadilan adalah pengakuan dan perlakuan yang seimbang antara hak dan kewajiban. Jadi adil itu adalah seimbang antara hak dan kewajiban, di mana keadilan terletak pada keharmonisan menuntut hak dan menjalankan kewajiban. Ini menurut pendapat umum. Nah, kalau mengenai keinsinyuran sendiri, keadilan itu apa? Kenapa kita harus bicara keadilan? Dasar hukumnya adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2014 tentang keinsinyuran, di mana pada bab 2 mengenai asas, tujuan, dan lingkup di pasal 2 menyatakan bahwa pengaturan keinsinyuran berdasarkan Pancasila dan berasaskan A. Profesionalitas, B. Integritas, C. Etika, D. Keadilan, E. Keselarasan, F. Kemanfaatan, G. Keamanan dan keselamatan, H. Kelestarian lingkungan hidup, dan I. Keberlanjutan. Nah, jadi di sini ada poin D di sini, keadilan. Kalau kita melihat lagi mengenai penjelasan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2014 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan asas keadilan adalah prinsip pelaksanaan praktik keinsinyuran yang menjamin terlaksananya hak dan kewajiban, tidak diskriminatif bagi insinyur, pengguna keinsinyuran, dan pemanfaat keinsinyuran. Nah, ini menarik sebenarnya untuk kita bahas, di mana kalau menurut Undang-Undang Nomor 11 2014 ini, praktek keinsinyuran itu harus menjamin terlaksananya hak dan kewajiban. Oke, kita sudah bisa. Hak kita sebagai seorang insinyur adalah dibayar sesuai dengan kontrak kita, dan kewajiban kita adalah menyelesaikan pekerjaan. Nah, yang menarik ini yang di sini tidak diskriminatif bagi insinyur. Nah, ini kadang di tempat kita di Indonesia masih berlaku, ya. Contoh, misalnya lelang. Kalau kita ikut lelang, kita orang baru misalnya, maka biasanya yang menang itu adalah orang yang kolega-kolega lama, itu kan sudah biasa. Padahal itu sebenarnya termasuk diskriminatif bagi
insinyur sebenarnya. Atau misalnya kita pada saat sebagai panitia LEM itu memunculkan klausul-klausul tertentu yang hanya bisa dipenuhi oleh kontraktor-kontraktor tertentu saja. Nah, itu sebenarnya termasuk diskriminatif di sini. Dalam hal ini, diskriminatif bisa terjadi pada insinyur, pengguna keinsinyuran, dan pemanfaat keinsinyuran. Atau misalnya, contohnya, misalnya kalau yang pekerjaan di Banjar yang boleh kerja cuma tukang Banjar, nah itu sebenarnya kan diskriminatif juga. Jadi kalau kita menganut asas keadilan, maka prinsipnya itu seharusnya tidak diskriminatif. Jadi tidak boleh ada pembeda-pembeda itu. Jadi misalnya dia, yang penting kita lihat apa? Kompetensi. Asal dia kompeten, oke, bisa kerja, silakan. Nah, ini yang dimaksud asas keadilan. Kenapa judulnya tadi asas keadilan individu dan sosial? Karena sesuai di sini, keadilan bisa kita lihat dari individu. Kalau dilihat dari individu artinya seperti Plato atau Konghucu bahwa masing-masing telah melaksanakan kewajiban dan hak itu keadilan individu. Kalau sosial gimana? Maka kita lihat dari Socrates tadi. Kalau warga negara merasa bahwa pihak pemerintah sudah melaksanakan tugasnya dengan baik, artinya di masyarakat masing-masing melaksanakan hak dan kewajiban sebagai individu, maka secara otomatis akan tercipta suasana sosial di mana perlakuan seimbang antara hak dan kewajiban dan keharmonisan antar masing-masing individu itu tadi. Nah, dalam hal ini, praktek keinsinyuran itu sendiri berpijak pada prinsip perilaku etis dan standar institusi tertinggi. Yang pertama, sebagai berikut. 1, kode etik itu mengutamakan keluhuran budi, keamanan, keselamatan, kesehatan, dan kemaslahatan masyarakat serta lingkungan. Yang kedua, nah ini yang kadang-kadang agak sulit kita penuhi. Kode etik itu mensyaratkan bahwa kita berpraktek hanya di bidang kompetensinya. Nah, jadi ya contoh kita bicara SKK. SKK itu kan dibagi, ada bangunan gedung, ada geoteknik. Nah, jangan misalnya punya SKK-nya SKK geoteknik, tapi pengen mengerjakan struktur atas kayak saya struktur atas kan nggak pas. Saya nggak punya kompetensi buat ngitung sub, saya bisa ngitung fondasi. Nah, tapi kadang-kadang kan ya ada yang bisa semua, silahkan sebenarnya. Atau misalnya orang tambang mau ngambil kerjaan orang sipil, kalau kompetensinya ada sih silahkan, nggak apa-apa. Tapi kalau tidak punya kompetensi ya tahan dulu lah. Kemudian menyatakan pendapat kepada publik hanya secara objektif dan berdasarkan kebenaran menyeluruh. Nah, ini agak sulit juga ya. Objektif itu kan artinya ada buktinya berdasarkan kebenaran menyeluruh. Makanya paling enak itu kalau sudah ditanya mengenai insinyuran kita mengacu ke SNI atau peraturan. Jadi jawabnya menurut SNI sekian atau menurut peraturan ini, itu lebih gampang untuk mencapai objektifnya itu. Kalau menurut saya, nah itu sudah subjektif kan. Itu yang untuk nomor 3. Untuk nomor 4, bertindak sebagai pihak yang jujur dan dapat dipercaya kepada pemberi tugas atau pemberi pekerjaan. Nah, ini jujur dan dapat dipercaya kepada pemberi tugas atau pemberi pekerjaan. Jadi memang ya sudah, kalau misalnya ada keterlambatan, kita sampaikan ada keterlambatan. Yang penting kita jelaskan keterlambatan proyek ini karena inilah Pak. Atau ada masalah di mana. 5, menghindari perbuatan yang mengelabui. Ini terkait dengan nomor 4 ya. 4 itu minta jujur, 5 minta supaya jangan mengelabui orang ini. Nah, yang terakhir adalah berperilaku terhormat, penuh tanggung jawab, berbudi luhur, dan taat hukum demi menjunjung tinggi martabat, reputasi, dan kedayagunaan profesi. Nah, ini makanya kita ada kode etik ini penuh tanggung jawab. Jadi kita sebagai insinyur itu punya tanggung jawab jelas di situ. Terkait nanti mata kuliah profesionalisme yang diampu oleh Pak Yudian dan Pak Darmansyah sebenarnya di situ juga. Berbudi luhur dan taat hukum. Jadi jelas berbudi luhur dan taat hukum terkait nomor poin 4 dan 5 juga. Demi menjunjung tinggi martabat, reputasi, dan kedayagunaan profesi. Nah, mungkin itu sekian dari saya. Ada yang mau didiskusikan, silahkan. Karena memang Iya Pak, saya mau bertanya Pak. Iya, silakan Pak Nanda apa Pak Erwin? Pak Erwin dulu. Silakan Pak, kalau saya dulu Pak. Terima kasih Pak.
Oke, Pak, ini kadang-kadang kan ada pengalaman gini, Pak. Misalnya kan ada kontraktor baru yang menawarkan pekerjaan lebih baik dari kontraktor lama. oke, Tapi kan Pak, kita kan sudah kenal dengan kontraktor lama gitu, Pak. Sudah ya. tahu karakter kerjanya seperti apa. Nah, itu bagaimana, Pak, ya, kalau kita kaitkan dengan keadaan itu, Pak, ya. Di satu sisi, kontraktor baru kan menawarkan hal yang lebih baik, Pak. Cuma kan kita nggak tahu, Pak, kinerjanya seperti apa, Pak. Nah, itu seperti apa, Pak? Apa kita tetap pakai kontraktor yang lama atau yang baru seperti itu, Pak? Kalau secara objektif mungkin pakai yang baru, Pak, ya, karena melakukan pekerjaan yang baik. Tapi kan kita nggak paham, Pak, kinerjanya seperti apa gitu, Pak. Itu aja, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, siap Pak Erwin. Oke, betul. Kalau kita biasanya kan sudah terbiasa dengan pola kontraktor ini dan sudah enak, itu kita agak sulit memang menerima kontraktor baru biasanya. Nah, ini ya objektifnya itu kan kembali ke sistem sebenarnya. Jadi kalau di panitia lelang itu kan sebenarnya punya tanggung jawab untuk menilai. Tapi ya kembali lagi, kadang subjektivitas bermain ya Pak, ya betul itu. Kalau melihat kadang kontraktor baru inovasinya lebih main sebenarnya dia karena dia kan biasa lebih update. Tapi kalau kita bicara kemampuan untuk berkomunikasi kerjasama kita lebih enak dengan yang lama biasanya. Nah kalau ini gimana? Ya kembali ke individu masing-masing Pak sebenarnya. Kalau mau objektif silahkan kontraktor baru kan kita pilih. Kalau atau kalau enggak kita minta kontraktor lama ini bisa enggak capai standar yang ditawarkan oleh kontraktor baru ini? Ini agak pertanyaan ini sebenarnya kasus kita semua ya. Saya sendiri kadang-kadang misalnya ada dua orang menawarkan pekerjaan, saya pribadi sebenarnya secara hati kenal sebenarnya enak ngomong ya gitu. Jadi ya mungkin itu Pak, mohon maaf kalau kurang memuaskan. Saya sendiri kadang bingung sebenarnya kalau ketemu gini. Mungkin itu Pak Erwin. Baik, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Oke, sama-sama. Pak Nanda silakan. Izin Pak, bertanya Pak. Oke. Saat ini kan kita ada yang namanya kayak sejenis perkumpulan Persatuan Insinyur Indonesia Pak ya. Ya, Nah, PI. kemudian kan kita kan PII ini nantinya ke depannya itu pasti kita perlu adanya perlindungan secara keorganisasian. Yang saya tahu Pak di lapangan Pak ya, banyak hal yang instansi lain yang kadang ikut campur dalam Hmm. proyek-proyek yang kita kerjakan, Pak. Ya. Nah, saya mendengar bahwa saat ini ada satu daerah itu yang setiap kita dapat lelang, Pak, atau dapat ya menang tender, pasti dipanggilnya ke instansi tersebut, Pak, gitu. Kan kadang ada yang nggak masuk akal ya, Pak. Dan ada juga yang biasanya nyuruh mundur, mungkin karena kontraktornya baru, intimidasi masuknya, Pak ya. Ya. Nah, itu apakah nanti karena kita ini namanya sekolah insinyur Pak ya, nanti ketika kita sekolah insinyur ini kita wajib masuk organisasi PI, kemudian ketika kita mengerjakan proyek ada jaminan bahwa nantinya tidak ada yang mengganggu kita gitu Pak. Karena kita tahu sendiri Pak, ada yang sekarang ini proyek-proyek kayak dapat tenda lelang PL dan lain-lain itu secara umumnya aja kadang ada yang 15% untuk konsultan, Ya. 30% untuk kontraktor. Sebenarnya moralnya itu udah nggak ada gitu Pak. Bagaimana cara kita menanggulanginya itu kan berefek pada menurunnya kualitas pekerjaan yang dikerjakan gitu loh Pak. Itu Pak, kalau masalah etikanya itu bagusnya bagaimana gitu Pak. Ya. Itu aja Pak, terima kasih. Terima kasih Pak Nanda. Ya ini memang kalau dibilang Indonesia Raya ya, mana-mana. Tidak cuma insinyur sebagai konsultan kontraktor sebenarnya. Kami pun sebagai dosen itu dapat proyek kajian dari 100% tuh kami cuma dapat 60%, 40%-nya ya jangan ditanya lah lari ke mana. Tahu aja lah masing-masing. Nah, kalau sudah kayak gini gimana? Ini susah ini. Kalau kita bicara kode etik, kenapa? Karena yang kita hadapi ini sistem yang Indonesia Raya lah, di mana-mana sudah jalan. Kalau kita nggak ikut sistem ini, kita nggak dapat pekerjaan. Nah, kan seperti Ya, itu. Kita nggak mau, kita pengen bersih ininya yang ada nggak dapat kontrak sama sekali. Nah, kalau gitu harusnya gimana? Ya kalau secara kode etis ini kembali ke kualitas pekerjaan sebenarnya.
selama kita masih bisa mempertanggungjawabkan hasil pekerjaan itu, ya sudah kita kerjakan aja. Sebenarnya sih kayak gitu. Karena yang penting ini kan tanggung jawab kita terhadap hasil pekerjaan. Jadi apakah mungkin dengan yang contoh kayak kami sisa 60% tadi, kami masih bisa nggak memenuhi apa yang disyaratkan di RKS dan di KAK itu? Itu dulu kita lihat. Kalau kayak kemarin kami ternyata masih mampu, ya sudah, kami terima saja. Meskipun dengan agak jengkel dan tapi bukan apa-apa. Yang diterima 60%, tapi pajaknya 100%, ya tetap aja Ya, kurangnya di situ. Saya kemarin sempat saya bilang, kami kan cuma terima saja. Nggak pajaknya bagi dua. Ya tetap aja yang ngasih kerjaan nggak mau. Jadi untung dipotong 40%, dipotong bayar pajak lagi kan lumayan. Tapi kalau tanggung ya, jawab kita sebagai insinyur adalah etikanya adalah kita menjaga kualitas. Jadi ya kalau kami biasa kami nilai aja apakah dengan sisa dana yang tersisa ini yang diminta di RKS atau di KAK itu masih bisa kami penuhi. Selama itu masih bisa kita penuhi. Kalau itu secara etika, tapi kalau secara moral agamis saya akan kembalikan ke masing-masing aja. Ini sudah nggak bisa saya bicara itu. Tapi ya, itu di iya, Indonesia Raya, bahkan kami yang sebagai dosen pun kena kayak gitu. ya. Gitu. Itu kan moral Pak ya. Izin Pak. Oke. Gitu. Yang Dan saya masalahnya kita tanyakan harapin lagi, sistem satu Indonesia loh. nah yang saya tanyakan kan ini ada isunya Pak ya, nanti berjalannya organisasi PII Pak ya. PII kan kita kan provinsi, ada pusat, provinsi sama kota Pak ya. Ya. Itu dapat menekan hal itu Pak. Gitu. Yang saya tahu gitu Pak isunya. Nah, berarti apakah yang sekuliah insinyur saat ini itu Pak? Itu apakah wajib masuk ke persatuan PII di kotanya masing-masing, Pak? Baik. Jadi kalau apa ya, PP Persatuan Pendidikan Profesi Insinyur. Insinyur ini memang di bawah PII secara nasional, karena undang-undang tadi yang Undang-Undang Nomor 11 2014 itu diinisiasi oleh PII. Dan nantinya sebenarnya yang disebut sebagai bentuk perlindungan itu adalah STRI, yang nanti insya Allah pian-pian setelah lulus akan mengajukan STRI. Jadi katanya nanti ke depannya, saat ini masih SKK, tapi nanti ke depannya SKK itu akan digantikan oleh SIP dan STRI. Artinya semua yang berpraktek adalah alumni PPI, dengan harapannya karena sudah ya contoh kuliah kayak kita ini belajar kode etik dan lain-lain, bisa lah mengurangi praktek itu. Kalau dalam bentuk perlindungannya itu STRI. Jadi itu bahwa kita sudah terregistrasi itu bentuknya. Karena nggak dapat STRI itu kan sudah misalnya sudah mumpuni lah ini, sudah lulus PPI, kemudian sudah punya IP dan lain-lain. Bentuk perlindungannya yang dimaksud itu Pak Nanda, STRI. Tapi ya undang-undangnya ada, tapi realnya sekarang sampai saat ini pun masih SKK yang dipakai sebenarnya. STRI belum. Mungkin nanti Karena kalau STRI full baru ya, siap, itu dari segi pendidikannya Pak ya. Tapi dari segi perlindungannya katanya nanti Pak ya. Katanya nanti mungkin bocoran sedikit nih Pak ya. Mungkin karena Ulun bergabung juga di Persatuan Insinyur Kota Banjarmasin Pak. Karena jadinya diusahakan kita bergerak sesuai undang-undang yang berlaku. Tidak ada lagi instansi yang mengarah hal-hal yang tidak benar. Insya Allah katanya begitu Pak. Karena kadang proyek belum selesai tapi terjadi kegagalan proyek tuh datang yang instansi lain kan. Itu harusnya kan belum selesai proyeknya kecuali sudah dinyatakan selesai gitu. Sama yang petinggi-petingginya harusnya itu bisa ditanggulangi dan lebih sedikit lah dari yang persentase yang ditawarkan. Karena kadang itulah Pak, sekarang ini kan ada juga bocoran kan, sekarang itu pengaduan tuh lebih luas Pak. Ya, masyarakat pengaduan itu lebih luas. Makanya sekarang dilengkapi dengan digital itu Pak, era digital. Nah itu untuk kawan-kawan juga yang itu bisa aja kita bantu gitu Pak. Ya. Izin. Makasih Pak. Makasih Pak Nanda infonya. Alhamdulillah kalau ada perlindungan nantinya. Ya memang contoh kayak kemarin kami di Unlam ada bikin lantai 2, ada ada perancah jatuh. Belum apa-apa sudah ribut, kan bilang, lah ini kan masih masa proyek, masih bisa dibenerin ini. Janganlah masuk dulu ya. LSM, wartawan, nanti sudah masuk, kalau sudah itu udah kemana-mana. Apalagi kan ini kita kasus terakhir ini yang terkait kan yang provinsi juga di blow up lumayan ini. Padahal itu sebenarnya kan cerita lama, tapi kok masyarakat kok seakan-akan baru, ya nggak masalah. Siap, makasih Pak Nanda atas sharingnya.
Siap. Siapa? Mungkin ada lagi Bapak Ibu sekalian? Ini sambil, jadi untuk perkuliahan ini sudah ke minggu ke-14 ya. Untuk minggu depan kita tidak usah kuliah. Nanti saya kasih resume. Ini saya kasih lihat untuk UASnya dulu, izin. Nah, jadi nanti untuk UASnya, ini habis setelah ini insya Allah saya share di grup. Jadi ada 3 soal. Pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan kode etik dalam bidang keinsinyuran. Kemudian yang kedua, jelaskan yang dimaksud dengan etika profesi dalam bidang keinsinyuran. Dan 3, berikan satu contoh penerapan kode etik dan etika profesi dalam bidang keinsinyuran. Ini bebas contohnya. Bapak Ibu untuk format penghargaan bebas, yang penting nama sama NIM-nya jangan lupa. Waktunya 1 minggu ya. Kita UAS duluan aja. Dikumpul dalam bentuk PDF ke email saya afif.ma'ruf@olmacid ke paling lambat 29 November 2024 pukul 23.59. Ini setelah ini insya Allah akan di-share oleh Mbak Lia untuk soal dan materinya juga. Oke. Jadi setelah ini semester depan Bapak Ibu sudah tidak ada perkuliahan lagi, fokus di magang praktek keinsinyuran ya. Nanti mungkin lebih jelasnya bisa komunikasi dengan Bu Lia mengenai kelengkapan-kelengkapannya. Oke, sebelum saya tutup ada yang mau ditanyakan lagi silakan untuk UAS atau apanya. Untuk yang mata kuliah lain nanti UASnya menyesuaikan dosen masing-masing nanti. Dan mohon maaf hari ini ganti Zoom karena Zoom yang biasanya itu dipakai untuk akreditasi teknik kimia hari ini. Oke. Oke, mungkin kalau sudah cukup, insya Allah kita ketemu lagi pada saat Bapak Ibu ujian nanti. Semoga bisa selesai tepat waktu untuk magang praktek keinsinyurannya. Mohon maaf kalau selama 1 semester ini ada kesalahan selama mengampu mata kuliah ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Recording stopped. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih banyak, wabarakatuh. Terima Pak. kasih atas kuliahnya hari ini, Pak. Oke, sukses semua Bapak Ibu. Semoga Ya, bisa Pak. lancar. Terima kasih, Pak. Terima kasih Terima kasih. banyak, Pak. Iya.